perkenalkan nama saya Margareta Natifani, peserta Latsar CPNS, lingkup Kemendikbudristek tahun 2022 yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Coach saya adalah Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi yang telah saya pelajari pada saat MOOCC, yakni Smart ASN. Dan pada video kali ini, saya juga akan membahas tentang tema Aku, Smart ASN, Instansi dan Bidang Tugasku. Mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, yang artinya pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut dapat dicapai melalui Smart ASN, di mana ASN mampu menerapkan profil yang smart dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di instansi kerja. Adapun menurut Kemenpan RB tahun 2019, profil Smart ASN digambarkan memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Salah satu profil Smart ASN yakni penggunaan IT atau teknologi informasi merupakan kewajiban yang perlu dimiliki oleh ASN untuk dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan efektif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Kompetensi literasi digital merupakan indikator seorang ASN yang smart. Artinya, ia memiliki kecakapan untuk mampu menguasai teknologi dan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kementerian Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Artinya, setiap individu mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Artinya, setiap individu mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Artinya, setiap individu mampu menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, aman menggunakan media digital atau digital safety. Artinya, para pengguna media digital mampu mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang tema Aku, Smart ASN, Instansi dan Bidang Tugasku. Saya merupakan seorang dosen di Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Unsulbar didirikan pada tanggal 30 November 2007 dan hingga kini dikepalai oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Ahsan Jalaluddin MS selaku rektor. Visi Universitas Sulawesi Barat yakni pada tahun 2040 Unsulbar unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global. Adapun misi Unsulbar adalah menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Kemudian, misi kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi berbasis budaya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi. Misi yang ketiga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berperadaban. Dan misi yang keempat adalah membangun sistem tata kelola yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sulawesi Barat, maka diperlukan SDM yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing. Adapun tugas dan kewajiban dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran bertujuan untuk mencetak generasi unggul masa depan. Penelitian berguna dalam mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif yang dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena biasanya penelitian selalu berkaitan dengan kebutuhan dalam proses pembangunan dan fenomena sekitar. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, diperlukan implementasi core value ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Selain itu, diperlukan pula keterampilan dosen ASN yang diindikasikan memiliki kompetensi literasi digital. Adapun sebagai seorang dosen ASN diwajibkan untuk mengimplementasikan profil SMART ASN selama bekerja, yang ditandai dengan yang pertama, memiliki integritas. Salah satu contoh implementasinya yakni dengan selalu tepat waktu ketika absen dan pada waktu mengajar. Yang kedua, memiliki nasionalisme. Contoh penerapannya adalah dengan menggunakan rencana pembelajaran semester sebagai acuan dalam mempersiapkan bahan perkuliahan, sehingga dapat mentransfer ilmu dengan baik kepada mahasiswa sebagai bentuk keterlibatan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, profesionalisme. Contoh penerapannya adalah konsisten mengajar sesuai jadwal dengan tetap mempersiapkan bahan ajar dengan baik. Yang keempat, wawasan global. Contoh penerapannya adalah dengan mengaitkan masalah-masalah yang sedang menjadi trending topik, di mana masalah-masalah tersebut berkaitan dengan mata kuliah yang sedang diajarkan. Yang kelima, memiliki IT dan bahasa asing. Contoh penerapannya adalah memiliki kemampuan literasi digital serta mampu menulis jurnal dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang keenam, memiliki hospitality. Contoh penerapannya adalah selalu ramah ketika menjelaskan kepada mahasiswa mengenai materi yang belum mereka pahami dengan baik. Yang ketujuh, memiliki networking. Contoh penerapannya adalah dengan menjalin kerjasama dengan beberapa dosen lain untuk melakukan penelitian maupun publikasi jurnal. Yang ke-8, entrepreneurship. Contoh penerapannya adalah mengkomersialkan ke masyarakat luas mengenai produk hasil penelitian maupun hasil pengabdian yang telah dikerjakan selama melakukan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Wujud implementasi SMART ASN yang dapat diterapkan di instansi Universitas Sulawesi Barat adalah yang pertama, konsistensi mengoperasikan Zoom, Siakat, serta konsisten mengakses jurnal ilmiah untuk mencari bahan referensi yang mendukung tugas dan kewajiban dosen sebagai bentuk penerapan seorang ASN yang mampu menguasai IT. Yang kedua, menggunakan baju adat pada upacara 17 Agustus sesuai arahan rektor yang merupakan wujud penerapan seorang ASN yang memiliki jiwa nasionalisme. Penguasaan IT dalam mengakses jurnal ilmiah mencerminkan kompetensi digital skills yang berarti mampu untuk mengoperasikan laptop dan mengakses website jurnal ilmiah untuk memperoleh referensi. Selanjutnya, referensi yang saya peroleh dari jurnal tersebut akan saya cantumkan nama penulisnya di bahan ajar yang saya kerjakan. Hal tersebut mencerminkan kompetensi digital ethics, yang berarti mampu menerapkan etika digital atau netiquette dalam pembuatan bahan ajar. Selain itu, selama bermedia digital, khususnya ketika membaca sebuah jurnal ilmiah online, kadang muncul iklan penipuan yang menyatakan bahwa kita terpilih menjadi kandidat pemenang suatu undian, dan untuk mendapatkan hadiah diharuskan mengisi data diri dengan lengkap. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi digital safety yang sadar akan perlindungan data pribadi, maka saya selalu menutup iklan tersebut agar tidak muncul lagi selama saya bekerja mencari referensi ilmiah. Adapun foto saya bersama teman-teman pada saat kami menggunakan baju adat tersebut, saya posting di laman Instagram milik saya pribadi, dan secara otomatis foto tersebut dapat dilihat oleh teman-teman Instagram saya.
Oleh karena itu, dengan adanya Instagram membuat saya dapat menerapkan kompetensi digital culture yang mampu membangun konsep Bhinneka Tunggal Ika selama bermedia digital. Demikianlah Learning Journal tentang Smart ASN beserta wujud penerapan Smart ASN di instansi kerja. Hal tersebut menjadi modal bagi saya dalam mendukung Smart ASN 2024. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.